akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita, suara-Mu warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, Kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara Ibu Pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri suara hati, Indonesia belum mati. Memiliki foto yang berbeda. Andi harus berani buka suara, kalau tidak ini akan menjadi beban sejarah, tegas Bitor. Saya ulangi lagi, Andi harus berani buka suara, kalau tidak ini akan menjadi beban sejarah, tegas Bitor. Ia menambahkan bila dugaan ini terbukti benar, maka Unitas Gajah Mada UGM akan mendapat tekanan moral besar dan Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki lebih lanjut. Bitor juga mengungkap bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat. Saya bacakan berita apa adanya ya. Di lokasi tersebut tim dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. Fakta pertemuan itu nyata dan tidak bisa terus-menerus ditutupi, kata Bitor. Pernyataan ini kembali mengguncang dunia politik nasional dan bisa berdampak besar pada sejarah perpolitikan Indonesia. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Andi Wijayanto, PDIP maupun pihak Joko Widodo mengenai tudingan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan meneruskan kisah legenda negeri yang terluka part 3 dengan judul Dalang di Balik Tirai Kekuasaan. Di belakang layar, jauh dari sorotan, ada tangan yang menggerakkan setiap wayang. Para dalang bukan hanya berada di ruang gelap yang penuh ilusi. Mereka tidak peduli dengan panggung, karena panggung adalah tempat sementara. Mereka mengendalikan ruang bawah tanah, di mana keputusan-keputusan penting diambil jauh sebelum hari pelantikan. Mereka tidak pernah ada di media, mereka tidak pernah muncul di sidang, mereka tidak terlihat dalam kerumunan rakyat. Namun, kekuasaan mereka lebih besar dari yang ada di permukaan. Di balik tirai, jaringan bayangan dibangun seperti akar yang menjalar. Ia mencakup tokoh-tokoh besar pada posisi-posisi yang tampaknya terpisah, tapi terhubung oleh kabel tak terlihat. Setiap langkah mereka adalah bagian dari permainan panjang, jaringan keuangan global. Mereka yang mengendalikan uang dan utang negara, yang dapat meruntuhkan atau menguatkan ekonomi negara dalam semalam saja. Jaringan intelijen, mereka yang menilai siapa yang dapat dipercaya, siapa yang bisa digulingkan. Mereka bukan hanya dalam bentuk agensi negara, tetapi organisasi privat yang mengontrol informasi. Politisi boneka, mereka adalah pekerja yang tidak tahu peranannya. Mereka muncul di media, berbicara untuk rakyat, tetapi hanya menunggu perintah dari tangan yang lebih besar. Dalang-dalang ini saling terhubung oleh satu hal, keuntungan bersama. Tidak ada yang lebih kuat daripada kenyataan bahwa mereka memperdagangkan negara ini seperti komoditas. Dan mereka tahu, cara untuk tetap memegang kendali adalah dengan menjaga status quo. Satu hal yang menjadi doktrin para dalang adalah pembelahan rakyat, divide et impera. Mereka mengerti betul bagaimana ketidakpastian dan ketakutan bisa digunakan sebagai senjata. Pecah belah dan mereka akan mudah menguasai. Mereka akan bersikap merakyat di satu sisi, tapi di sisi lain mereka menciptakan polarisasi dengan menggali ketegangan sosial. Mereka menciptakan ketergantungan rakyat pada sistem agar mereka tidak berpikir tentang kebebasan sejati, tapi hanya tentang cara bertahan hidup dalam sistem yang mereka ciptakan. Mereka menyebarkan disinformasi untuk memperburuk ketegangan. Mereka memperbesar masalah yang sebenarnya kecil agar rakyat terus terpecah, terus saling curiga. Dengan cara ini, dalang bisa memegang kendali lebih lama. Tentu saja, para dalang domestik ini tidak beroperasi sendirian. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakang mereka, yaitu dalang global.
Dalam global ini mereka mengendalikan negara-negara tidak melalui perang, tapi melalui manipulasi ekonomi, teknologi, dan media. Mereka membuat pemimpin dunia berpura-pura memiliki kekuasaan, sementara yang sebenarnya berkuasa adalah orang-orang yang duduk di balik meja besar, yang membuat kebijakan yang tidak terlihat oleh publik. Mereka adalah raja-raja tanpa mahkota. Dalam global ini tidak memerlukan pengikut, karena mereka telah membangun sistem di mana para politisi hanya berfungsi sebagai boneka belaka. Dalang ada tiga tipe. Pertama adalah dalang penyusun kebijakan. Mereka adalah otak di balik kebijakan yang menggerakkan segalanya. Keputusan mereka memengaruhi tidak hanya negara, tapi seluruh dunia. Yang kedua adalah dalang ekonomi. Mereka mengendalikan pasar uang, investasi, dan utang negara. Mereka tahu betul bagaimana memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah dalang media. Mereka mengendalikan narasi, setiap berita, setiap iklan, setiap film, semua adalah bagian dari cerita yang harus mereka kontrol. Dan di antara dalang-dalang besar itu, terdapat satu nama yang lebih tersembunyi lagi dari yang lainnya. Mereka yang berada di bawah tanah, di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, yang tidak pernah diminta untuk muncul dalam media atau proyek besar. Siapa mereka? Mereka adalah penguasa bayangan. Mereka adalah yang berkuasa di balik kebebasan yang kita terima. Mereka yang menyusun strategi jangka panjang, yang menggerakkan perahu dengan tangan yang tidak terlihat. Ketika boneka menyadari bahwa ia adalah boneka, maka tidak ada lagi yang dapat menghentikan kecelakaan yang tak terelakkan. Jono Wikoyo, pria yang dulu tampak seperti boneka tanpa kendali, kini mulai merasakan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang ia pimpin semakin kacau balau, seperti benang kusut yang tak dapat dirapikan. Ketika ia menatap wajah-wajah di cermin, ia bertanya, "Siapa aku sebenarnya? Apakah aku bagian dari permainan yang besar? Apakah aku hanya sebuah alat, sebuah boneka yang diperintah oleh mereka yang tak pernah terlihat?" Ketika kesadaran itu datang, Jono mulai merasa seperti bejana kosong. Sebuah wadah yang telah diisi oleh suara-suara yang bukan miliknya. Semua tindakannya, kebijakan yang ia buat, tampak seperti sebuah rekayasa yang jauh melampaui kemampuannya. Ia tahu ada tangan-tangan yang menggerakkannya, namun ia tidak tahu siapa mereka. Ketika Jono Wikoyo memulai perjalanan ini, ia tidak sadar bahwa dirinya adalah alat percakapan dalam narasi besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan getaran dalam dirinya, sebuah gelombang pemahaman yang tidak bisa dihindari. Apa yang pernah tampak sebagai panggung politik yang bisa dikuasai dan dimanipulasi, kini menjadi kerangkeng yang mengikat dirinya. Keputusannya seringkali bertentangan dengan kebijakan yang diterimanya, dan suara-suara di sekelilingnya semakin membingungkan dirinya. Semakin banyak hal yang ia ketahui, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah boneka dalam permainan yang lebih besar. Jono berkeliling di ruang-ruang bawah tanah kekuasaan yang sebelumnya ia tidak kenal. Ia menyusuri lorong-lorong gelap, bertemu dengan orang-orang yang berbisik tentang hal-hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Mereka yang lebih tinggi, kata mereka, adalah mereka yang memegang kendali akhir. Jono bertanya-tanya, siapa mereka itu? Di saat ia semakin menyelami labirin politik ini, ia mulai menyadari bahwa dalang-dalang global dan elit domestik bekerja dengan cara yang hampir tak terbayangkan. Keputusan-keputusan yang tampaknya berasal dari dirinya ternyata hanyalah produk dari sebuah rencana besar yang telah disusun jauh-jauh hari. Kebijakan tentang perdagangan, keuangan, dan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ia buat, semuanya bukan hanya untuk kebaikan rakyat, tapi untuk memastikan dominasi para pengendali kekuasaan global. Bahkan darahku pun bukan milikku, pikir Jono. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah alat dalam permainan mereka. Ia kemudian menyadari
bahwa ia berhadapan dengan kekuatan terbesar dalam hidupnya, yaitu tangan yang menggerakkannya. Di ujung perjalanannya, Jono menyadari bahwa kekuatan yang mengendalikannya datang dari mereka yang tak pernah tampak. Para dalang yang menyembunyikan wajah mereka di balik pilar-pilar besar kekuasaan. Mereka tidak tertarik untuk menguasai negara. Mereka sama sekali tidak peduli tentang rakyat. Yang mereka inginkan hanyalah satu hal, kontrol mutlak. Dan mereka tahu bahwa Jono adalah bagian penting dari permainan ini. Di balik tirai, di balik kekuasaan yang tampak, ada permainan yang lebih besar dari sekedar manusia. Siapa yang menggerakkan boneka? Siapa yang berani meruntuhkan tatanan yang sudah dibangun selama berabad-abad? Jono Wikoyo telah mencapai puncak kekuasaannya. Di balik senyum dan jargon-jargon populis yang berhasil memikat rakyat, dia kini telah benar-benar terperangkap dalam cengkeraman kekuasaannya. Yang dulu dia adalah boneka, kini telah menganggap dirinya sebagai tuan yang memegang kendali. Dan dengan itu, ia melupakan asal-usulnya. Sebuah perjalanan yang penuh intrik dan manipulasi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, seperti halnya setiap cerita tentang kejatuhan yang besar, kekuatan yang telah membantunya naik ke puncak adalah juga yang menyebabkan kehancurannya. Kesombongan dan ketamakan yang semakin membesar dalam dirinya membawa Jono menuju sebuah kehancuran yang tak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada dirinya semakin jelas. Keputusan-keputusan besar yang ia ambil untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya semakin merusak tatanan negara. Kebijakan-kebijakan yang amburadul, penuh dengan korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan memperburuk keadaan. Negara yang tadinya diperintah dengan harapan dan janji perubahan, kini mulai terpuruk dalam ketidakstabilan. Di tengah kerusakan yang semakin membesar, rakyat mulai merasakan efek dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka, malah semakin menambah penderitaan mereka. Namun, Jono tidak mau mengakui bahwa dirinya telah kehilangan kendali. Ego yang semakin besar dan rasa takut kehilangan kekuasaan membuatnya semakin terisolasi. Semua keputusan yang diambil semakin mencerminkan ketakutan dan paranoia. Sampai pada akhirnya, ia semakin sulit membedakan mana teman, mana lawan. Pihak-pihak yang dulu mendukungnya, yang telah membentuk dirinya menjadi tokoh besar, kini mulai menjauh karena mereka tahu bahwa kesombongannya telah melampaui batas. Dia merasa bahwa kekuasaan adalah miliknya yang sah dan dengan segala cara dia ingin mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Dengan bantuan para karakter gelap yang telah lama membantunya meraih puncak, ia terus bergerak dalam lingkaran setan ini, tanpa sadar bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkannya pada kehancuran. Kehancuran yang pasti tak akan terhindarkan. Di puncak dari kejatuhan moral dan ketamakan tak terbendung, Jono tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dirinya telah menjadi sosok yang ditinggalkan, bahkan oleh mereka yang telah membesarkan dan memanipulasinya sejak awal. Kesombongan dan ketamakan telah menghapuskan visi kemanusiaannya, menggantinya dengan sebuah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Puncaknya adalah ketika semua kebohongan yang telah dibangun untuk menutupi kekurangan dirinya mulai terbongkar. Tindakannya yang destruktif terhadap negara, serta pengkhianatannya terhadap rakyat, membuatnya menjadi musuh besar yang harus dihadapi. Dengan kebijakan-kebijakan yang merusak, kejahatan-kejahatan tersembunyi, dan permainan politik yang semakin menggila, negara yang dulu ia bangun, kini berubah menjadi ruin yang hancur. Rakyat yang dulu mendukungnya, kini melihat penguasa mereka dengan penuh kebencian. Tidak ada lagi yang percaya pada janjinya, karena apa yang terlihat adalah kerusakan yang ditinggalkan setelah Jono Wikoyo menghancurkan semuanya. Pada akhirnya, Jono menyadari bahwa dia bukanlah penguasa sejati, melainkan seorang boneka yang terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari dirinya.
Kekuasaan yang ia raih adalah hasil dari manipulasi dan kenyataan bahwa ia tidak pernah benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri. Segalanya akhirnya runtuh dan kejatuhan yang panjang dan penuh penderitaan itu menjadi pelajaran pahit bagi semua orang. Kekuasaan yang dikejar dengan segala cara akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Rakyat yang dulu memujanya kini mengutuknya, dan pahlawan yang dahulu menjadi harapan kini berubah menjadi simbol kejatuhan. Sebuah pelajaran abadi tentang bahaya kesombongan dan ketamakan yang akhirnya menghancurkan peradaban. Manusia yang sombong dan tamak akan jatuh, seperti pohon yang tidak dapat lagi berdiri tegak karena akar-akarnya yang rapuh. Begitulah kisah Jono Wikoyo, sebuah narasi yang mengingatkan kita bahwa dalam mencari kekuasaan, kejujuran, kerendahan hati, dan keadilan adalah landasan utama. Tanpa itu, bahkan yang paling kuat sekalipun akan tumbang oleh kesombongan dan ketamakan yang mereka pelihara. Jono Wikoyo, boneka yang pernah menjadi penguasa, yang akhirnya mengalami kejatuhan karena sifat-sifat yang paling membahayakan dalam kepemimpinan, kesombongan, dan ketamakan. Kisah legenda negeri yang terluka belum berakhir, teman-teman. Kisah ini memiliki alur non-linear, tidak mengikuti kronologi waktu. Silakan Anda terus ikuti apa yang saya sampaikan pada channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.